akan ke Bali lagi, yang kedua kalinya setelah Bali di Jakarta selama 6 bulan. Dan gue bakalan review lagi rumah ini setelah ditinggalkan di beberapa tahun yang lalu, dan sekarang gue datang lagi. Kita akan cek lagi rumahnya apakah masih sama seperti yang dulu. Nah, ini depan rumah gue sekarang lagi banyak barang-barang karena ini bekas kantor gue. Gue nggak pernah video kantor yang kemarin gue buat selama 6 bulan di Jakarta. Ini rumah di Jonggol. Ini keadaan di sebelah sini. Ini dapur. Dan coba kita cek. Yes. Ini dapur kita biasa masak-masak. Ya, di sini ada ikan. Dan ini tempat gua sama keluarga nongkrong-nongkrong ngumpul. Di sini banyak lighting karena ya itulah, karena adekku suka konten. Dan ini pintu rumah yang nggak bisa dibuka, hanya bisa dibuka dari dalam. Dan ini bokap gue udah bangun, Pak. Bokap gue udah bangun. Ini kali keduanya gue bakalan tinggalin lagi Jakarta. Ini sebenarnya rumah ini di Jonggol ya. Kalau kalian nonton video sebelumnya, rumah ini di Jonggol. Gue bakalan tinggalin lagi ini tempat ini dan bakalan kembali lagi yang kedua kalinya. Mari nanti bapakku. Sukses ya Pak. Ya, sukses. Udah mirip Kak tuh, mirip cuy. Jadi kita tinggal tunggu nyokap gua bangun, terus gua jalan sama Mira. Kita mau makan jalan kota dulu. Coba bisa kan suruh ke situ. Jadi angin. Ya, iya deh. Pal. Oh iya. Sampai ketemu di Bali ya. Nanti kita ketemu di Bali. Sekarang nungguin mantu lagi goreng pastel. Tapi kalau orang Makassar bilang jalan kote. Jalan kote. Makan jalan kote. Cheers. Sedikit lagi. Udah. Enak ya. Ih, karupun juga. Siapa? Sukses kok. Ya, Mil. Kita pergi. Iya. Saya baik-baik kok. Ayo, Mil. Oke. Amin. Sukses ya. Iya, iya, baik dah. Apa ya? Iya, Pak. Iya. Jalan mana, Bang? Ya. We're going to. Bye-bye. Boleh nggak belakang? Takut. Nenek. Bye. Baik, kita mau jalan ini. Ya. Nggak ada yang kelupaan kan? Gak tahu jalan gitu. Kayaknya sih udah nggak ada ya. Semuanya udah aku masukin di sini. Nanti kita sampai sana. Ya. Pas tengkana motor ke di sadel. Gimana rasanya?
rasanya. Cup. Mereka lagi lihat kita berangkat. Guys, jadi kita sekarang perjalanan ke busnya. Kita bakalan naik bus. Dan ini bus yang nggak seperti biasa gua naikin. Ini salah satu bus premium punya siapa? Sinar Jaya Group. Punya Sinar Jaya Group. Dan nanti kita review di sana kayak gimana busnya. Tapi ini benar-benar kayak fasilitasnya lengkap banget dan kita coba ya. Ini menurut gua salah satu yang terbaik. Ya top 5 feel, top 5 lah di antara yang lainnya. So, kayak punyanya Juragan 99 ya. Juragan Nomor nomor 1. 1 dia. Oke. Ya masuk top 5 tapi ya. Tapi dia belum ada Jakarta, Bali sih. Punyanya Juragan 99. Dia harus transit. Nah, itu ini langsung dari Jakarta ke Bali dan memang jarang banget ada. Tapi kalau dari Bali ke Jakarta kayaknya ada. Ya kan? Banyak ada Ya. trans. Nah, Jakarta Bali itu paling susah. Jadi kita langsung cus. Guys, gue udah naik nih, gue lupa videoin pas naik di busnya. Dan ya udah, gue udah naik kayak gini, dapat ini sendal, terus tempat charger. Ya, ini buat nutup ini. Di sini ada mirror. Nah, kayak gitu orang di bawah. Terus ya ada beberapa di belakang. Bentuknya seperti ini. Dan ya kayak gini. Ya, kayak gitulah kira-kira suasananya. Nah, ini kalau gua tidur. Ini benar-benar enak banget. Gimana sih, masih bisa diturunin guys ya? Oh my god, ini bisa bisa tidur. Anjay, enak banget. Terus di sini lu bisa, ini lu bisa arah-arahin. Nggak tahu di sini ada lampu apa gitu. Kayak nggak bisa dinyalain deh. Ya. Ini dengan harga berapa harganya? 890 ya, dapatnya kayak gini. Dan di sini ada, di sini bisa kayak nonton gitu. Nggak tahu, coba. Nah, kayak gini. Nah, ini tirai. Di sini ada internetnya, kita hubungkan dulu. Ya nggak sih, bisa nggak? Kamu nggak tahu kepencet. Ya, gitulah kira-kira. Sepertinya. Tapi nggak tahu juga ya. Nikmatin aja lah. Yang penting, yang paling utama sih di sini itu ada fitur tidurnya, itu sih paling utama. Karena gue pengen banget tidur. Gue pengen banget kayak belum, ini pertama kali gue nyoba. Ini kita bisa tidur. Oh my god, gue tidur. Ya, suasana di luar kayak gini. Nanti kita videoin lagi pas udah mau jalan ya. Guys, ini persinggahan makan pertama kita di jam berapa ini? Kalau gue juga punya jam 1. Tadi kita jalan sekitar jam 11 lewat ya. Tapi kamu tadi ketiduran loh, padahal tadi pemandangannya bagus banget. Banyak banget rusa guys. Anjir, di gue jalan. ngorok sih, sumpah. Hampir Tapi gak bisa enak nonton. banget ya. Mau nonton Netflix kan gak bisa, berat banget mata. Aku tuh Tapi taruh enak banget kan? enak. Dan ya, ini makanan kita, makanan pertama kita. Ada ayam dan sebenarnya bisa telur juga. Dan ya di sana tempat pilih makanannya. Ya bersih banget. Dan kita lihat makanan kita. Jeng, ini makanan kita. Oke. Sambil kita makan, sambil kita ngobrol-ngobrol.
Inilah Kita berhenti Indonesia. berapa menit sih? 1 jam disuruhnya. Kita boleh berhenti di sini istirahat 1 jam. By the way, inilah Indonesia. Jadi tadi sebelum kita naik ada sedikit kayak rebel di depan. Dia ada 2 bule yang kayak mereka mau masuk makan. Itu nggak bisa. Padahal mereka juga penumpang. Karena kalau mau makan di sini itu harus cek tiket fisik. Dan itu menurut gua kayak anjir, kan kita juga ada yang online-nya gitu loh, ada yang di handphone gitu. Kenapa harus ada? Kita harus bawa yang kertas ini, cuy. Udah tau metode ini tuh, aduh. Masih belum bagus banget metodenya. Nggak simple gitu ya. Karena kan kita kalau udah ke sini berarti kita bayar. Ya, aku nggak tahu kalau ada orang yang makan gratis di tempat. Kucur-kucur datang ke tempat makan kayak begini mah sepede itu gitu. Kalaupun ada 1-2 ya. Beda ya guys, kalau kecuali ini kayak acara nikahan bisa tiba-tiba masuk. Ini kan ini nggak ada juga, ada yang rela jalan berapa kilometer gitu cuma buat sampai ke sini. Nggak mungkin. Dan lokasi tempat makan ini di tengah-tengah tol gitu ya guys ya. Jadi kayak pemberhentian. Nggak mungkin kan. Terlalu aneh aja. Ini Indonesia ini. Mas, aturannya terlalu, aduh. Struktur Bertele-tele. apa sih namanya tuh? Apa sih bahasanya, Mir? Struktur apanya sih? Intinya ribet. Bukan udah lihat toko kan? Kita orang Indonesia udah biasa. Dilihat tiket online, terus dimintain ini udah biasa. Menurut gua orang-orang dari luar juga, maksudnya menurut gua orang-orang yang di luar dari negara kita nggak biasa sama metode-metode kayak begini nih, yang ribet kayak begini, nggak simple begini. Maka Sopnya enak. Padahal aku udah siap-siap buat rasa sopnya tuh hambar. enak. Ternyata enak. Makanannya enak. Kita lanjut makan dulu. Nah ini dia mobilnya, karena gua nggak sempet ambil awalannya. Hah? Mana kal? Biar dia lewat dulu. Oke. Mobilnya yang kita naikin tadi, dan aku belum rekam kan, ini gua rekamin. Bagus. Oh iya, kita harus bungkus ini barang kita. Nah, begini. Mira. Kita akan manjat. Dan kita akan manjat. Taruh sini. Tempat kita manjat, cuy. Udah sampai. Nih. Oke. Oke, gitu kira-kira persinggahan pertama makan suasananya. Kita udah dapat cemilan. Pertama ini dapat minum. Sama ini. Ini. Oh iya ya, kita harus buka ini. Sorry. Hordengnya gue tutup semua kan. Tadi gue tidur. Kita bisa melihat semuanya dari sini. Ini POV gue ya. Ini POV gue kalau nanti jalan. Kita sekarang udah di mana? Subang. Subang.
Stasiun Subang. Si manusia repot di sebelah. Ini berhentian yang kedua. Kita makan di sebelah tempat makannya. Antri dari sana. Enggak, kita antri dari situ. Itu Sinar Jaya. Di sini bisa. Ya. Situ masuk kita aja. Oke. Oh, kita langsung di sini. Iya, ini yang Sinar Jaya. Makannya bagus banget. Sedikit aja. Kalau satu sayur bebas ya, tambahnya tempe menir apa tahu basem boleh satu. Ini makanannya tuh terlalu enak sih kayaknya. Gua naik bus, baru kali ini makanannya kayak enak banget. Bandeng presto. Lihat, kita kasih sedikit. Wih, mantap. Tapi gua nambah telur lagi. Dan itu bayar, ya. Tapi ini kayaknya enak banget, jadi kita langsung ke sini. Kita coba ya. Ayo, enak. Bentar ya. Nah. Kita cobain bandengnya. Intermezzo di lampu. Kita udah sampai di pelabuhan Ketapang. Karena tidur kita melewatkan banyak banget hal yang sepertinya aku pengen nonton sebelumnya, kayak gue pengen banget lihat Python, tapi karena tidur kelewat. Sekarang udah di pelabuhan ini. Pelabuhan Ketapang, terus mau nyebrang ke Gilimanuk. Udah nyebrang ya? Ya itu, udah nyebrang. Dan ini gue baru bangun terus langsung makan. Gimana ya experience-nya? Tidur terus. Mungkin kita taruh di akhir aja ya experience-nya ya. Saya plus minusnya pilihan lu mau naik bus atau naik pesawat yang harganya nggak jauh-jauh banget. Jadi, karena gue ini kan udah sleeper kan, jadi harganya nggak jauh-jauh banget sama naik pesawat. Gue taruh di tas di high. Cuy, kita udah sampai di Bali. Tadinya harusnya sampai di terminal apa? Mengwi, tapi kita minta nyambung lagi ke terminal Ubung. Dan dari sini kita akan pergi ke hotel apa? Nggak tahu namanya apa. Pokoknya daerah Popis Kuta, dan kita bakalan nginap di sana dulu sambil nyari kosan dan motor sewaan. Jadi stay tune. So,
sepanjang jalan ini kita akan jelasin berapa kita bayar naik super busnya ke Bali dari Jakarta Bali. Naiknya di mana tadi kemarin tuh? Cibitung. Naiknya di Cibitung. Jadi gue start sebenarnya dari Jonggol, naik Grab ke Cibitung, terus dari Cibitung ke Bali langsung dari pasar. Rp890.000 per orang, ya kan, dapat snack seperti yang kalian lihat sebelumnya. Terus experience-nya apa ya, menurut gue kayak kurang aja gitu. Kalau gue ngerasa itu kayak kurang. Pertama, dengan harga 890 itu mendekati harga naik pesawat yang cuma beberapa jam. Aduh, keramahannya kurang lah. Kalau di pesawat kan kita ada pramugari gitu loh. Di sana kalau di ini itu kurang gitu loh. Maksudnya cuma ada supir sama satu kernet, dan kayak mereka ya selayaknya kernet bus-bus biasa gitu. Ya lebih ramah sedikit daripada kernet yang biasa, cuma tetap menurutku dengan bayar segitu kurangnya. Terus tempat tidurnya keras, ya, tempat tidurnya keras. Kita spill aja kali busnya apa sih? Busnya Sinar Jaya. Jadi buat Sinar Jaya yang denger ini, bagusin lagi lah. Menurutku mesti dibagusin lagi. Terus apa nih? Dia makan udah enak ya. Makan udah bersih, tempatnya bersih, makan enak. Terus menurutku yang kurang ada fasilitasnya. Fasilitasnya tuh semua kabel-kabel perkabelan itu semuanya masih pakai colokan Type A kalau nggak salah ya. Jadi nggak ada ya pakai pengguna iPhone atau Android yang udah sekarang Type C to Type C. Dan kalau kalian dikasih fasilitas bus yang ini, kayaknya bisa deh dipertanyakan itu. Fasilitas bus TV itu nggak guna, bro. Sangat tidak berguna karena cuma bisa kalian tonton. Bahkan menurutku ya mungkin lo bakalan malas tonton juga film-filmnya, film-film lama. Terus ya wifi juga nggak ada ya. Jadi fasilitas wifi itu nggak ada. Apa kita makan nasi padang dulu? Apa cari yang lain deh? Wifi juga nggak ada. Dan lu nonton TV-nya tuh harus pakai headset. Headsetnya nggak dikasih. Gitu. Jadi menurut gua, buat kalian-kalian yang pengen kayak naik bus ke Bali yang apa sleepernya kurang bagus, pertanyain aja. Karena kalau nggak enak, gila kali perjalanannya selama itu tapi kurang nyaman ya. Dengan harga 890, kalau gue sih ngerasa nambah sedikit pun nggak ada masalah lagi, karena memang tujuan gue kayak gue mau naik sleeper bus karena gue pengen lihat-lihat perjalanan. Karena kalau naik pesawat kayak lu tiba-tiba set sampai gitu. Lagian dengan harga pesawat cuma beda sedikit doang, jadi pakai apalagi transportasi yang paling cocok dan paling nyaman buat kalian kalau mau liburan kayak gitu. Sekarang kita udah di Legian. Kayaknya sampai situ dulu video hari ini. Gue mau jalan-jalan dulu dan makan. Bye bye. See you next time. Tungguin video-video kita selanjutnya. Kita bakalan ceritain banyak hal tentang Bali, jalan-jalan di Bali. Dan apalagi? Makan dulu, lapar. Bye bye. Ada sekarang di Tugu Bom Bali. Harganya segini, my god, keren banget. Tugu Bom Bali, ayo jalan. Ini jalan
Legian. Ini banyak motor parkir cuy, pinggir jalan.